Halo MR Partner, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tabah selalu. Ketemu lagi dengan saya John di sesi Intersif MRT. Interview eksklusif MRT. Nah, di sesi Intersif MRT kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang musisi yang sangat terkenal. Siapa dia gerangan? Kita panggil Brother. Halo Bro John. Halo Brother. Terima kasih, silakan duduk. Apa kabarnya nih Bro? Baik, Wow, luar biasa. Gimana perjalanan dari rumah menuju studio kita? pastinya nggak mulus seperti yang kita mau. Oh gitu, kenapa? Ya, karena pasti ada macet, pasti Uh-uh. ada belok-belok dan sebagainya. Oh, Jadi gitu. selama kita punya tujuan akhir dan tujuannya itu tetap kita fokuskan, pasti kita tetap akan sampai pada tujuannya. Akhirnya sampai pada tujuannya. Luar biasa sekali. Mantap nih Bro Haricang. Mungkin MR Partner yang di rumah belum tahu siapa gerangan tamu spesial kita di studio Intersif MRT kali ini. Boleh memperkenalkan diri Bro? Ya. Halo MR Partner, saya Hari Chang, saya dari MRL Tipik. Saya sudah bergabung di bisnis properti ini sudah 8 tahun. Awal mulanya saya join karena memang dari pacar saya. Wow gitu. Oh berarti sudah 8 tahun di bisnis properti. Iya, Awalnya dari pacar. Iya. Oh itu gimana ceritanya? Pacarnya langsung join di bisnis properti. ya sebenarnya saya sih yang lebih tertarik untuk join ke bisnis properti. Oke. Tapi karena memang saya lebih memikirkan banyak hal, jadi saya minta pacar saya saat itu dia yang join dulu di bisnis Oh, properti. gitu. Oh jadi brother itu pacarnya dulu join di bisnis properti. Betul. Nah pacarnya join di bisnis properti lalu brother Haricang di mana nih? Saya dulu ngajar musik di Yamaha. Jadi Oh. saya minta tolong pacar saya untuk masuk dulu, jadi Oh, saya gitu. belajar di belakang. Oh gitu. Jadi dulu pengajar musik di Yamaha. Iya. Apa itu? Musik apa? Saya ngajar drum. Drum. Oh Iya. jadi bisa nggak ya coba didentak sedikit gitu. Pakai praktek coba deh. Asik. Nah kalau misalnya jadi pengajar musik segitu itu bayarannya berapa brother? Kalau zaman dulu Ah. waktu saya mulai pertama kali ngajar di tahun 2011, Ah. awal mulanya pasti merintis karir itu pasti nggak bergemilang lah. Nah, jadi awalnya kita mulai dari sedikit sampai saya bisa dipercayakan. Kebetulan saya ngajarkan di Yamaha. Nah, waktu itu sempat angkatan saya itu yang nggak lulus juga ada juga, dan yang lulus pun bareng sama saya itu belum tentu langsung dapat job. Oh gitu. Udah lulus dari Yamaha Udah pun lulus belum dari tentu Yamaha dapat job. pun kita mau jadi guru itu belum tentu dapat job. Wow, berarti Gitu. cukup spesial dong ya. Jadi banyak yang sampai ke pending sampai sekian lama baru dia dapat murid, dan itu pun mulainya masih dikit, nggak Oke. terlalu banyak. Nah, Brother Haricang yang masih membingungkan ini Brother Haricang itu pengajar musik drum, terus pacarnya suruh masuk properti. Ini ada rencana planning apa sebenarnya? Pastinya ada rencana karena bagaimana kalau nggak ada planning saya nggak mungkin minta tolong dia untuk masuk. Oke. Kalau buat saya secara pribadi itu adalah saya tidak bisa menahan kalau misalkan itu sudah terlihat endingnya Nah, dan itu sudah mentok. Biasanya saya pasti memikirkan jalannya gitu. oke, endingnya di pengajar musik ini Nggak cuma pengajarnya sih, tapi lebih basically-nya ke income. Karena kan income. kita kan masa depan kita tergantung dari apa yang kita bisa dapatkan juga, apa yang bisa kita lihat juga gitu. Oh begitu. Emang backgroundnya selain pengajar musik ada banyak? Banyak. Jadi dulu saya sempat usaha, saya sempat kerja sama orang juga. Oh gitu. Banyak hal yang udah saya lakukan dari kecil, bahkan event sekolah saya sudah kerjain ini itu. Di sekolah dulu saya sempat jual juhi. Juhi. Jual juhi itu saya masukin ke restoran-restoran. Oh. Dulu waktu tahun 2002 sampai 2004 pas saya zaman sekolah itu lumayan dapatnya 1 bulan bisa berapa juta. Nah, Wow. buat anak sekolah
Nah Udah itu udah cukup lumayan. lumayan gitu loh. banget ya, apalagi dulu ya. Iya, apalagi basicnya kan saya bukan memang dari keluarga yang support secara finansial. Jadi saya memang harus mencari itu gitu kan. Nah jadi mau tidak mau buat saya itu udah lebih dari cukup saat itu. Oke, lebih dari cukup. Nah, menurut informasi yang saya terima ini juga katanya pernah buka bisnis dan ditipu. Iya, pernah juga bukan buka sih, lebih tepatnya Oke. baru mau mulai ngerintis. Oke. Jadi waktu itu sempat baru mau coba jual handphone dan sebagainya. Nah, tapi ternyata saya join bareng sama temen sekitar jalan 2 bulan, tapi masuk ke bulan ketiganya itu saya ada kasih uangnya itu, tapi tiba-tiba orangnya hilang. Orang hilang. Oh, tadinya Iya. mau bisnis handphone barang sama itu. Tiba-tiba udah Iya, store modal. dia sendiri pun kemakan sama suppliernya. Oh, jadi sama teman Bareng. bisnis, Iya, terus sama supplier uangnya dibawa kabur. iya. Wow gitu. Nah dari misal udah jualan, jadi pengajar musik, drum, terus habis itu ketemu bisnis. Kenapa bisa sampai memutuskan join di bisnis properti? Awalnya yang saya lihat marketing yang kemungkinan lebih fleksibel waktu, terus income-nya yang ibaratnya yang tidak bisa terlihat walaupun memang secara prakteknya kita kalau udah join kita tahu nih maksudnya batasan-batasan income kita tergantung apa yang kita olah. Tapi waktu itu yang saya lihat adalah saya bisa menembus apa yang saya dapatkan saat itu gitu loh. Kalau Gitu. misalkan saya bergabung di bisnis properti waktu itu. Oke, jadi kalau di bisnis properti itu unlimited income sama waktunya fleksibel. Iya. Nah kan tapi kalau sebelum join kan belum pada tahu tuh gitu. Nah Iya. kira-kira waktu awal-awal join itu kesulitannya apa yang dialami oleh Brother Harichan? Kesulitannya Iya. apalagi kalau dulu saya belum full time full heart. Nah itu kesulitannya adalah saya harus benar-benar berkorban banyak hal. Contohnya waktu. Apabila kalau saya dulu kan jalannya di 2 perahu. Ya. Jadi ketika saya berjalan di 2 perahu otomatis harusnya saya udah siap-siap untuk pindah perahu lain. Nah tapi kan pasti butuh effort gitu loh. Iya. Kalau misalkan saya nggak punya effort lebih untuk saya pindah ke perahu yang lainnya dan kaki itu nggak siap saya akan jatuh. Nah saya mempersiapkan hal-hal untuk pindah itu nggak mudah. Contohnya dulu waktu ngajar musik, sempat latihan musik, sempat juga pernah ngeband juga, pernah juga acara pelayanan di gereja juga, cukup padat gitu loh. Nah jadi kadang di properti itu juga saya juga nggak mau membiarkan sisa waktu saya untuk di properti, tapi saya berharap ya totalitasnya saya di propertinya juga gitu loh. biar bisa fokus gitu Ya, ya. jadi saya kadang-kadang bisa tidur subuh juga, bisa tidur jam 4, jam 5 untuk cari listing yang untuk saya tawarkan ke buyer saya. Bahkan even kadang untuk kerjakan listing-listing yang memang mereka percayakan juga ke saya olah. Karena kan untuk pagi saya udah latihan musik, siang saya ngajar, kadang malam latihan di gereja. Oke. Yang bisa saya lakukan adalah tengah malam. Oh jadi Brother Harichan sebelum terjun di bisnis properti secara fokus itu Brother masih di Musik, masih mengajar jalan musik bersama-sama. di pagi dan siangnya, malamnya baru dibantai kerja propertinya. Iya, dan itu pun kalau nggak ada pelayanan di gereja, nggak ada jadwal untuk latihan Pas ada dan waktu sebagainya. bener-bener ya diatur Iya. waktunya ya. Nah, kalau ada pun saya mesti extra time. Jadi Oke. ketika orang tidur ya saya kerja. Bro Hari, jadi dari SMA udah bisnis, terus udah jadi pengajar di Yamaha, terus akhirnya terjun di bisnis properti. Apa yang membuat Bro Hari yakin bahwa di bisnis properti ini akan bisa berhasil? Saya itu ngambil keputusan yang pastinya saya analisa dulu. Kalau saya bisa jalan, saya jalan. Tapi kalau saya nggak bisa jalan, kayaknya saya mundur gitu. Nah, jadi sebelumnya itu saya lihat, saya timbang-timbang bahwa ini kemungkinan besar saya bisa karena saya menginginkan hal ini gitu loh. Yang pertama flexible time-nya itu, yang kedua soal income-nya yang memang saya lihat bisa tembus dari apa yang bisa saya dapatkan. Kalau enggak, buat apa saya berjuang gitu loh. Lebih baik saya mencari hal-hal lain yang kemungkinan saya bisa dapat lebih baik gitu. Oke. Nah ternyata memang apa yang saya planningkan, jadi itu saya breakdown ke bawah dan itu ternyata memang bisa terbukti, terjalankan semuanya dapat gitu. Dapat ya. Oke, Brother Harichan, menurut informasi yang saya terima, waktu klien pertama itu closingnya malah closing sewa, tapi ini jadi customer pembuka jalan. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya awal mulanya sempat di properti itu ups and down, lemes juga. Begitu dapat customer, dapatnya cuma sewa. Oh gitu. Melihat teman-teman kok jual beli gampang, komisinya gede ini itu, pas saya kebagiannya kok cuma customer sewa gitu loh. Oke. Nah kerjaan sama, tanggung jawab malah lebih besar customer sewa. Kenapa? Karena kita bergantung sama dia itu sampai dia selesai masa sewa. Ya kan, kalau misalkan nggak ada masalah ini itu oke. Tapi kalau ada masalah ya tetap kita harus handle. Iya. Gitu. Jadi komisinya dikatakanlah
tidak sebesar jual beli, tapi tanggung jawabnya cukup besar. Dan itu pun saya dapatkan juga bukan di saat-saat bulan pertama saya join. Itu dapat sekitar di bulan keempat atau bulan kelima, bahkan di bulan keenam saya kurang tahu. Saya lupa-lupa. Oke, baru join bulan keempat, kelima atau keenam baru dapat customer itu pun transaksi sewa dengan komisi yang nggak seberapa. Iya, dan akhirnya saya handle dia dengan totalitas dan dia percaya sama saya sampai akhirnya beli kafling, beli rumah dan sebagainya, dan udah 10 kali transaksi sama dia. Oh, ternyata dari customer pertama itu berkelanjutan. Iya. Oh gitu. Itu makanya dibilang tadi jadi klien pembuka jalan. Iya. Oh, karena dari awal walaupun cuma transaksi sewa, Brother Hari servis dengan tulus seperti itu. Oke. Nah, terus katanya dari klien jalan pembuka ini ngasih referensi lagi. Ada, mereka ada kasih referensi, nggak cuman itu, akhirnya saya memikirkan bahwa oh ternyata memang saya harus bekerja dengan cara seperti ini. Gitu. Oh gimana tuh? Cara seperti ini tuh yang gimana? Saya memang harus jalanin sewa dan sebagainya, jual beli, even itu jual beli hanya seberapa, nah tetap saya harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya referensi demi referensi itu datang, nggak cuman ke customer yang pertama ini, tapi ketemu dengan customer yang berikutnya, yang lainnya pun, itu akhirnya mereka sama mereferensikan, dan akhirnya banyak referensi sampai sekarang nggak habis-habis. Boy, jadi kayak business relationship ya? Iya. Oh, seperti itu. Nah, Brother Hari Chang, informasi yang diterima juga katanya customer pada nyaman nih berdiskusi, ngobrol, diundang ke rumah seperti itu. Apa tips dari Brother Hari Chang bisa menjalin relationship sama customer? Ya, intinya sih terbuka ya. Customer cerita apapun ke kita juga bisa saling bertukar pikiran, tapi dengan kita nggak perlu punya rasa malu atau standar yang mengikuti orang lain, nggak perlu. Karena pada dasarnya mereka sendiri juga kan tahu gitu loh, maksudnya belum tentu mereka sepaham atau sepengetahuan dengan kita juga. Selama kita bisa berbicara dengan mereka dengan tulus, berbicara dengan mereka dengan terbuka, hati terbuka, siapin telinga juga buat mereka, itu mereka akan terima dengan baik. Bahkan even diajak pergi makan, diajak ke rumahnya ngobrol, diajak pergi ke kantornya untuk bicara-bicara, diskusi, kadang saya pulang bisa tengah malam. Nah jadi apalagi sebelum pandemi ya, waktu sebelum pandemi saya sering banget, yuk Har lagi di mana, yuk pergi makan yuk gitu. Nah jadi dulu bisa sampai seperti itu gitu sebelum pandemi. Nah jadi kalau selama saya masih open ke mereka, terbuka untuk mendengarkan keluh kesah mereka, nggak cuman melulu properti aja gitu yang dibahas. Jadi mereka juga senang gitu untuk ngobrol sama kita. Oh gitu. Nah kan mungkin customernya atau kliennya yang senang ngobrol sama Brother Hari Chang. Nah kalau misalnya yang sama yang lain dia nggak mau dia ngobrol gitu. Enggak juga sih. Sebenarnya kesempatan ini kan terbuka untuk siapa aja. Cuman handle kita ke orang-orang kan berbeda masing-masing. Ya ini mungkin ketemu klopnya aja dengan customer seperti ini. Mereka juga suka dengan respon saya mungkin yang seperti ini. Tapi belum tentu kan semua customer juga suka seperti ini juga. Oh gitu. Jadi pas memang klopnya di sana, ketemunya juga orang-orang seperti ini, mungkin jalannya. Oke, punya pengalaman nggak customer atau klien yang nggak cocok gitu? Ada, pernah punya pengalaman lagi proses negosiasi dan apa segala macam, sampai customer itu pun menyerang saya, bahkan meng-counter saya bilang, gitu. Kalau kamu nggak bisa sejalan dan sepaham seperti maunya saya, lebih baik saya cari agent lain yang memang mau mengikuti kemauan saya. Sedangkan kalau saya harus berpikir yang benar-benar sejalan, maksudnya bukan sejalan maunya dia, tapi sejalan dalam arti kata yang benar. Sesuai gitu. prosedur yang berlaku. Contohnya misalkan dia minta dokumen segala macam, tapi nggak jelas gitu loh. Waktu itu sampai di notaris juga kok. Udah sampai di notaris, dia bilang mau transaksi dan sebagainya, mau DP dan sebagainya juga, tapi sampai di notaris dia hanya minta mana dokumen-dokumennya, saya bawa pulang dulu. Jadi nggak sesuai komitmennya. Kalau nggak difotokopin aja, saya mau bawa pulang dulu. Padahal itu udah tinggal tanda tangan PPJB dan transaksi, tapi dia berubah gitu loh. Nah akhirnya dari situ nggak sejalan. Nah dari situ saya sempat kasih masukan ke customer itu, dia kurang suka gitu loh. Nah buat saya nggak apa-apa, yang paling tidak kita harus tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jujur saya ada belajar satu hal dengan Pak Justinus, saya sempat dulu bertanya beberapa hal mengenai kasus yang saya alami. Pak Justinus pernah bilang sama saya, ada satu hal yang perlu saya belajar, yaitu selama kita benar, kita pegang apa yang kita tahu itu benar,
kita nggak bakal goyang. Saya belajar hal itu dari Pak Justinus. Jadi ketika saya pegang sesuatu hal yang memang itu udah benar di mata saya yakin sekali itu benar. Ketika orang lain menyuruh saya untuk melakukan hal-hal yang lain, saya tahu saya tetap akan pegang ini. Nah, dan itu memang benar, dia nggak bisa membuat saya bergoyang sampai saya jatuh. Gitu. Oke. Intinya kalau misalnya sesuatu yang apa yang kita yakini benar dan memang itu pada kenyataan yang benar, itu kita harus jalankan seperti Iya. itu. Maka kita akan bisa gitu ya, Iya. melewati masalahnya gitu ya. Oke, Brother Haricang. Nah, ini kan tadi jelaskan katanya bisnis relationship dengan customer gitu, mendengarkan mereka cerita. Bisa sampai intens seperti itu, punya tips nggak membangun relationship dengan customer? Tipsnya itu nggak kapok untuk belajar karena banyak yang saya temukan di lapangan itu ketika kita diajak ngobrol sama customer, semuanya customer lu aja yang maju, lu aja yang maju, gitu. lu aja. Jadi pada mereka nggak suka untuk ibaratnya Sungkan gitu ya. Iya, entah nggak suka atau mungkin mereka bingung nantinya, canggung untuk Malu gitu, sungkan. ngobrol dan gitu. sebagainya. Apalagi perbedaan usia. Sedangkan enggak sih, sebenarnya kayak kita ketemu orang tua kita aja gitu loh. Kayak kita ketemu teman-teman kita. Kalau itu sebaya atau kita ketemu adik kita yang atau anak kita yang mungkin kalau mereka umurnya di bawah kita. Nah, jadi memang kalau dari saya secara pribadi selama saya ketemu dengan customer-customer itu, saya malah kadang bukan lebih banyak cuman mendengar doang, tapi saya juga akan lebih banyak bertanya. Oh gitu. Karena saya melihat mereka sukses, saya pengen tahu apa rahasia mereka. Oh gitu, apa rasa suksesnya? Iya. Dijawab nggak sama mereka? Saya banyak belajar sekali. Banyak belajar sekali dari mereka. Sempat pergi bareng satu mobil dengan customer, saya tanya, oh gimana sih bisa sukses sampai seperti ini? Dia cerita, dia pernah jatuh bangun sampai 4 kali, bangkrut sampai 4 kali, bangun lagi, bangkrut lagi, bangun lagi. Nah itu sampai dia bisa sekarang cukup sukses, saya katakan. Ya saya ngucap syukur juga, dia mau cerita juga. Dia banyak ceritain bagaimana dia membuat strategi, bagaimana harus membuat breakdown ke bawah dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang kita nggak bisa dapatkan cuma sekedar transaksi. Kalau untuk buat sekedar selling, ya apa bedanya kita dengan agent lain. Tapi kalau kita nggak pernah punya pengalaman berharga di balik cuma sekedar transaksi jual beli rumah, ya hidup kita cuma akan sekedar lingkup itu aja sih kalau menurut saya gitu loh. Tapi saya berusaha untuk dapetin sesuatu yang lebih gitu. Contohnya ya seperti tadi, saya bertanya-tanya ke customer bagaimana mereka bisa sukses, tipsnya apa. Saya juga minta mereka, ya mungkin kalau ada sesuatu yang bisa diajarkan ke saya juga saya mau terima gitu. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita bicarakan. Nah, menurut Brother Haricang, kenapa si customer tersebut mau menceritakan hal itu ke Brother? Apakah karena dia udah nyaman atau udah trust gitu, percaya? Pada dasarnya kalau kita ketemu orang yang tepat, mereka mau melihat kita sukses. Oh begitu. Selama kita ketemu dengan orang yang tepat, mereka nggak akan iri, mereka nggak akan pernah juga merasa tersaingi, bahkan mereka juga nggak akan merasa, ya ini kan resep dapur gua gitu loh. Enggak gitu loh. Mereka akan bangga, apalagi dia tahu, wah si Hari ini sekarang udah lumayan bagus nih misalkan. Wah si Hari udah bisa dapet chief ini nih. Nah mereka akan dengan senangnya, aduh bagus ya kamu udah bisa begini sekarang gitu. Saling bertukar cerita pengalaman ya? Betul, jadi mereka juga senang gitu melihat saya maju. Oh jadi mereka juga mengapresiasi Brother Haricang ketika Brother Haricang mengalami kemajuan ya? Iya, bahkan sampai mereka itu selalu support bagaimana mereka bisa mereferensikan saudara, anaknya, teman-temannya kalau beli properti harus sama Hari ya. Sampai seperti itu. Oh gitu ya. Makanya berapa kali kayak mereka saudaranya beli atau anaknya beli, ya udah pasti sama saya. Gitu. Ya gimana customernya Brother Haricang nggak mau, saya aja itu rasanya pengen dengerin cerita Haricang. Gitu ya. Luar biasa sekali memang Brother Haricang. Oke, Brother Haricang. Jadi begitu ya tipsnya di bisnis properti. Iya. Pantas saja Brother bisa jadi top agent dong bulan lalu ya. Next God. Oke. Nah, itu kira-kira apa sih bisa closing apa bisa jadi top agent? Semuanya pasti proses. Yang pasti saya top agent yang kemarin itu closingan terakhir bukan karena spontanitas. Mungkin ada beberapa teman kita yang kita tahu bisa langsung deal di tempat, langsung closing, langsung beres semuanya. Wow.
Tapi saya lewatin proses ini, mengolah customer ini 2 tahun. Jadi 2 tahun prosesnya untuk menjadi top agent ini mengelola customer ya? Yang ini, Yang closingan ini 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya lewatin proses maju mundur sama customer ini. Jadi udah survei, tiba-tiba menghilang. Udah survei, negosiasi nggak ada, cuman bilang ada lagi nggak. Jadi nggak mudah. Awalnya saya bilang, aduh ini PHP doang nih. Ini cuman nanya-nanya atau ngecek-ngecek harga atau dia punya unit sebenarnya dia pengen tahu pasaran atau gimana gitu. Oke. Nah tapi ternyata saya tetap respon dengan baik, saya jalanin semuanya dan akhirnya memang goal. Akhirnya negosiasi dengan singkat, sangat-sangat singkat. Habis itu langsung dia ambil keputusan dan saya juga mengarahkan dia untuk langsung bisa terima UTJ, langsung proses, langsung bisa Deal. Wow, jadi ternyata customer ini sempat dipikirkan bahwa mungkin PHP atau apa gitu ya. Iya. Selama 2 tahun, bayangkan ya. Tapi dilayani dengan baik terus oleh Brother Haricang. Luar biasa mantap. Oke, Brother Haricang. Nah, kan udah 8 tahun lebih kurang ya di bisnis properti ya. Nah, itu pasti mengalami banyak pengalaman yang suka duka dan yang sebagainya. Boleh share ada cerita apa yang mau dibagi sama MR Partner? pengalaman seru banyak. Banyak ya? Jadi nggak cuman sekedar jual beli aja, Oke. lika-likunya kan pasti banyak. Ya. Pengalaman seru terhadap teman-teman agent ada, pengalaman seru terhadap pemilik ada, terhadap pembeli juga ada. Oke. Nah, Yang kalau, paling berkesan deh, yang paling berkesan. kalau saya paling berkesan itu adalah ke customer yang pertama lagi, kembali lagi. Ketika dia sewa rumah sama saya, dia pernah bilang, Kohari, saya baru bisa sewa rumah sama Kohari. Lain kali saya beli sama Kohari ya. Dia bilang, sempat satu waktu dia bilang sama saya mau beli dong, tolong cariin ini segala macam speknya dia udah kasih. Saya cariin, udah dapat sesuai yang dia mau. Saat itu dia mau DP, kalau tidak salah ingat 200 juta dia kasih cek ke saya untuk bayar DP. Dia minta saya ke rumahnya malam-malam untuk ambil ceknya. Nah, dia ajak saya untuk ketemu, saya oke, malam itu saya datang. Dia bilang sama saya, Kohari ini ceknya, tapi sebentar Kohari boleh dengerin saya dulu nggak? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Bagaimana? Apa yang jadi masalah? Saya bilang gitu. Nah dia bilang, saya sebenarnya mau banget beli rumah. Cuman saya nggak mau finansial saya keganggu. Kalau saya KPR segala macam, buat saya sih masih sanggup. Cuman kayaknya kemungkinan besar gaya hidup saya turun. Menurut Kohari gimana ya? Kalau misalkan saya tetap lanjut, pasti saya dapat rumah. Cuman secara kenyamanan udah kurang nyaman. Istri saya mungkin yang tadinya saya bisa ke mall, bisa makan lebih enak, sekarang harus mungkin makannya di food court atau makannya lebih minim lah, lebih kurang gitu jatahnya. Atau yang tadinya ke mallnya bisa setiap minggu, sekarang sebulan sekali atau sebulan cuma 2 kali. Saya bilang sama dia, nggak apa-apa kalau misalnya masih ragu, dipikirin dulu. Saya nggak terima dulu juga nggak apa-apa. Dia pikir sebentar, habis itu dia kasih saya ceknya. Nggak apa-apa Kohari, saya tetap beli sama Kohari. Dia kasih saya ceknya, saya ambil. Besok paginya jam 8 pagi dia telepon sama saya. Saya udah janji semalam itu mau ketemu owner jam 10 untuk kasih ceknya. Jam 8 dia telepon saya, Kohari saya udah pikir semalam saya nggak bisa tidur. Gini Kohari, kalau ceknya saya minta kembali boleh nggak? Saya pikir waduh closingan udah di depan mata. Bagaimana ini gitu, kenapa cancel? Dia tanya sama saya, ini ceknya udah dikasih belum ke pemilik? Saya dengan spontan saya bilang belum. Gak apa-apa, saya dengan rela. Sebenarnya kalau kita mau bohong bisa nggak? Bisa. Sudah dikasih, kalau batal cancel. Cuman secara profesional saya harus benar-benar secara hati saya harus berkata jujur. Belum, kalau mau dikembalikan nggak apa-apa, saya kembalikan saat ini juga. Jadi saya dari rumah saya akan kirim ceknya ke Koko. Nah setelah itu nggak apa-apa kita cancel. Urusan saya nanti berbicara dengan pemilik, saya akan tanggung jawab. Saat itu dia bilang, ya udah nanti tolong kirim ke rumah ya. Sampai dia pun mau ketemu saya malu, dia nggak berani ketemu, dia suruh titip sama orang rumahnya. Dia by phone, Kohari saya nggak ketemu nggak apa-apa ya, tolong titip ya gini-gini. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Saya beresin semua dengan pihak pemilik, saya bilang nggak jadi dan sebagainya. Si pembelinya telepon saya, Kohari gimana nih, saya nggak enak sama Kohari, ini cancel nih. Saya bilang nggak apa-apa, saya udah beresin semuanya. Dia bilang sama saya, Kohari tenang, kalau saya mau beli properti, pertama kali yang saya ingat Kohari. Pasti apapun itu saya pasti cari Kohari. Dari situ benar, dia
komitmen sesuai ngomongan dia beli properti sama saya, mertua dia beli kapling sama saya, semuanya banyak hal itu semuanya sampai berkelanjutan sampai sekarang. Satu hal kecil yang menurut kita tuh sepele, kalau kita cuma memandang dari profit, kita nggak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Belum tentu dia akan mau beli lagi sama saya kalau ibaratnya memaksakan, saat itu saya memaksakan bahwa ini harus transaksi sudah di depan mata gitu loh. Kalau saya hanya menilai Hanya ke arah transaksi karena komisi, karena keinginan saya. Padahal saat itu saya juga lagi butuh komisi itu gitu loh. Oh iya. Tapi saya dalam hati kecil saya rasa nggak bisa seperti ini gitu. Saya bilang nggak apa-apa, kok saya nggak ada masalah, jangan pikirin soal saya. Lebih baik Koko tetap sesuai yang Koko mau, Koko udah serak, udah benar-benar mantap, baru cari saya kembali. Dan akhirnya sampai sekarang. Dan banyak yang lainnya direferensikan Banyak. transaksi Iya. sama ke Brother Iya, Richard. betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, rasanya gimana? Masih berhubungan baik dengan beliau? Masih, kemarin ini saya baru teleponan lagi sama dia. Masih. Kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu apa boleh disampaikan? Kalau dari saya pribadi, satu hal yang perlu kita pegang, you lose what you cannot manage. Jadi kau bakal kehilangan apapun yang kau nggak bisa manage. Jadi ini sangat mengena sekali buat kehidupan saya. Nah jadi kalau dari saya pribadi, kalau saya nggak bisa manage relation saya dengan siapapun, even itu dengan keluarga sekalipun, bahkan anak dan istri, saya bakal kehilangan itu. Bahkan kalau saya nggak bisa manage keuangan saya dengan baik, termasuk customer, saya juga akan kehilangan itu. Jadi pada dasarnya semuanya adalah perihal mengenai manajemen. Jadi you lose what you cannot manage. You lose what you cannot manage. Iya. Itu berarti apa yang kita nggak bisa kelola dengan baik dan benar, kita akan kehilangan itu. Iya, pasti. Luar biasa sekali. Oke, Brother Haricang, namanya di bisnis properti, kita cari cuan ya. Saatnya kita masuk sesi cari cuan. Brother Haricang, kalau daerah penguasaan propertinya daerah mana? Khususnya Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan sekitar. Oh, jadi Brother Haricang itu penguasaannya di daerah Pantai Indah Kapuk. Ya. Punya beberapa banyak listing dong di sana ya. Oh ada pasti. Ada yang sedang ingin dipasarkan. Ada salah satunya. Oh ini kapling ya bro ya? Iya. Ini adanya di Pantai Indah Kapuk, Cluster Wallet Elok. Oke. Ukurannya 544. Wow luas ya? Ya, keuntungannya harganya nego sampai deal. Kalau nggak deal nggak boleh pulang. Oh begitu ya. Iya. Oh dengan kapling seluas itu bagusnya dibangun apa tuh bro? Wah pastinya rumah mewah. Rumah mewah ya? Iya betul Bro John. Kalau jadi rumahnya pasti bagus banget dan mewah banget ya bro? Pasti. Kalau untuk harga dan informasi lebih lanjut bisa hubungi saya di nomor yang ini. Oke, Brother Haricang, saatnya kita masuk sesi Magic Word. Kaget nggak bro? Wah. Delete kagetnya. Di sini saya punya peletusnya nih. Nih, boleh ambil. Nah, dari balon ini nanti di dalamnya ada kata-kata magic word. Nah, pilih mau meletuskan yang mana, nanti ada keluar kata rangkai yang bisa membuat memotivasi atau apa. Siap. Oke, bro. Mana ya, bro? Nah, ini. Oke. Apa kata-katanya? Tabah. Tabah. Nah, dari kata tabah itu apa yang menginspirasi Brother Haricang? Banyak sih. Kalau untuk tabah dari saya secara pribadi di properti harus benar-benar tabah. Karena nggak semuanya berjalan mulus. Tabah itu sangat-sangat dibutuhkan apalagi menghadapi customer. Contohnya pemilik maupun pembeli. Salah satu pengalaman yang terbaru, contoh belakangan ini saya pernah transaksi dengan teman kantor juga. Itu pengalaman yang baru sekali buat saya. Saya sempat sudah DP ke kantor 100 juta pembelinya. Waktu itu transaksi dia nggak ada di sini. Jadi dia posisinya ada di luar kota, sayanya dengan temannya dia. Jadi dia rencana beli itu dengan teman bareng-bareng. Nah jadi temannya datang, saya video call dengan customer tersebut. Nah akhirnya dia oke, dia transfer DP-nya ke kantor. Dari saya secara pribadi itu, wah udah seneng nih bisa closing, udah dapat uang tanda jadi dan sebagainya. Dia kembali dari luar kota ke Jakarta, tiba-tiba dia lihat langsung unitnya, wah ini mah jelek sekali nih posisinya. Jangan deh, jangan ambil unit ini, kita cari yang lain aja Har, dia bilang gitu. Nah waduh gimana, UDP udah masuk nih, saya pertanggungjawaban ke owner gimana nih. Untungnya belum di forward ke pemilik. Oke.
ownernya. Iya. Nah akhirnya singkat cerita dari pemiliknya bilang, wah nggak bisa, DP kan udah kantor, tetap itu udah sah, nggak bisa, kalau batal itu harus hangus 100%. Saya bilang, oh nggak bisa juga, nggak bisa gitu, karena pembelinya sendiri kan belum lihat sertifikat, belum ada tanda tangan dan sebagainya. Walaupun DP udah ke kantor, tapi kan tetap belum ada perjanjian apa-apa, itu nggak berlaku sama sekali gitu. Betul. Jadi sebenarnya secara hukum pembeli itu berhak untuk minta kembali kan harusnya. Oke. Nah dari saya bilang sama pembelinya, kok ini gimana kasusnya seperti ini? Dia bilang, ya udah kita ketemuan sama pemilik. Pemiliknya ketemu, akhirnya dia bilang, ya udah gini deh, saya nggak terima apa-apa, nggak masalah, uangnya dikembalikan asal dikasih ke agennya 20 juta. Mereka udah capek-capek nganter, pasarin ini itu, ya paling nggak ada uang ongkos lah buat mereka. Saya bilang langsung saat itu, saya nggak perlu, saya nggak mau uang-uang yang seperti ini. Lebih baik kalau misalkan Koko mau, Koko ambil nggak apa-apa, tapi jangan mengatasnamakan saya bilang depan pembelinya, saya bilang seperti itu. Nah lalu si pemiliknya, oh nggak usah, saya juga nggak mau, saya nggak mau uang-uang ini. Dia bilang, pokoknya saya maunya kalian dibayar aja. Pantas karena kalian juga berhak untuk dapetin, bilang gitu. Nah singkat cerita nggak ketemu hasil jalan keluar, kita masing-masing pulang. Lalu si pemiliknya bilang minta tetap 20 juta itu bagaimana? Saya bilang ya nggak bisa. Akhirnya 10 juta dan itu pun bersikeras tetap maunya 10 juta. Ya nggak bisa, kalau 10 juta si pembeli saya udah coba bujuk, dia maunya kurangnya cuma 5 juta, dikasih lah nggak apa-apa. Karena memang kan nggak ada perjanjian apa-apa. Iya. Nah dikasih 5 juta buat agennya lah nggak apa-apa. Saya bilang saya juga kalaupun ditransfer 5 juta itu juga saya nggak akan mau terima, saya bilang. Lalu si pemiliknya bersikeras bilang, ya udah kalau gitu tetap 5 juta ditransfer ya, oke ya dipotong ya. Dia oke 5 juta. Saya bilang ya udah, 5 menit kemudian dia telepon balik. Nggak jadi minta 5 juta itu, dia tetap mau 10 juta. Nah 10 juta dia minta, saya bilang lah baru tadi saya udah bilang sama pembelinya 5 juta dipotong. Nah sekarang 10 juta. Dia bilang iya saya tetap maunya 10 juta. Nah saya bilang sama teman saya, kalau gitu gini deh, saya juga tidak mau panjang-panjang urusan kasus ini terlalu lama. Ya sudah 5 jutanya saya keluar. Daripada harus ribut sana ribut sini gitu. Saya juga nggak mau seperti ini. Akhirnya teman saya coba diskusi dengan pihak pemilik. Teman saya juga nggak mau hal itu terjadi karena dia juga kan tahu baiknya gimana lah. Akhirnya pemilik setuju 5 juta. Dan sampai sekarang saya nggak tahu itu 5 jutanya ditransfer ke pemilik langsung sudah beres atau gimana. Yang saya tahu sih dari kantor sudah potong 5 juta, udah ditransfer ke pemilik. Teman saya juga nggak mau terima. Singkat cerita, saya dapat kabar ternyata kasus untuk properti ini sudah terjual oleh orang lain. Dan ternyata masalah sampai saat ini. Menurut saya tabah ini adalah bukan cuman sekedar kita sabar melihat kehilangan komisi, tapi sebenarnya di balik ini banyak hal yang baik yang sebenarnya dijaga sama yang di atas. Jadi tabah tersebut menjaga saya bukan cuma untuk sekedar melihat berkatnya saja gitu loh, tapi banyak hal. Contohnya kalau saya jadi transaksi sampai sekarang saya nggak tenang gitu loh. Sampai hari ini pun masalah itu tetap ada gitu. Jadi lebih baik saya dihindarkan dengan hal-hal seperti itu, saya tidak jadi transaksi. Ya menurut saya arti tabah ini sangat bermakna lah. Oke, Brother Haricang, nggak terasa kita sudah masuk di sesi Insight. Insight yang bisa kita dapatkan dari Brother Haricang adalah pengajar alat musik drum. Udah benar belum? Belum ya. Oke, berkeyakinan akan berhasil di bisnis properti dan benar saja berkat ketabahannya dipertemukan dengan customer yang menjadi pembuka jalan keberhasilannya di bisnis properti. Tips dari Brother Haricang di bisnis properti adalah membangun relationship dengan jujur dan terbuka apa adanya. Sehingga customer nyaman, jangan membatasi diri ke customer karena sebenarnya menurut Brother Haricang itu customer itu suka dan senang berbicara, bersahabat, membangun relationship dengan customer ya. Makanya 2 tahun aja dijabanin, dilayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik sehingga Brother Chang berhasil menjadi top agent di MA Realty. Mantap ya bro. Momen kenangan seru di bisnis properti, klien pertama yang pernah transaksi sewa justru dibatalkan Brother Haricang dengan kejujurannya karena mengaku DP cek tersebut belum diserahkan ke pihak owner. Padahal komisi sudah di depan mata. Namun setelah itu customer tersebut akhirnya beli properti dengan Brother Haricang, bahkan mereferensikan mertuanya, temannya dan lain-lainnya. Betul. Berkali lipat mendapatkan keuntungannya. Luar biasa sekali ya. Nah, sesuai dengan magic word dari Brother Haricang, ketabahan yaitu tetaplah tabah di bisnis properti walau belum mendapatkan apa yang kita inginkan.
Oke, dari ekspresinya juga waktu bacanya Ustaz ya dengan tabah menantikan ya brother. Berarti tabah itu benar-benar poin utama kita butuhkan dalam hidup ya brother ya. Pasti. Nggak cuman di properti, semua hal pasti kita butuh tabah. Semua bidang dan semua hal ya. Betul. Dalam kehidupan nyata sehari-hari juga ya. Betul. Terima kasih loh brother udah mau sharing, Sama-sama, berbicara Bro John. sama-sama ya. Kalau diundang berikutnya masih Oke. oke, Siap. masih oke. Tapi untuk main drum apa? Closing dahsyat lah. Closing dahsyat. Ya, yes, oke. Pisau tajam karena diasah, lalu disimpan di dalam rumah. Jika kita punya masalah, jangan menyerah, tetaplah kita selalu tabah. Dukung terus YouTube channel MRLT, like, comment, share, and subscribe. Salam bahagia, tetap semangat, sukses bersama MRLT. Closing dahsyat setiap hari. Yes. Sampai jumpa. Thanks for watching. Ayo brother satu kali 4 ini. Kita sama-sama Bareng ya. MRLT, Professional and Trusted Agent.